akan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu saat ini dunia memberikan banyak definisi baru terhadap kita. Tidak hanya laki-laki yang mendefinisikan dirinya as a she, atau wanita yang mendefinisikan dirinya as a he, tetapi juga contohnya ada laki-laki 65 tahun mendefinisikan dirinya sebagai seorang anak perempuan 5 tahun, atau seseorang mendefinisikan dirinya sebagai suatu benda atau seekor binatang. Kita kembali ke firman Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 27 firman Tuhan katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dari awal hanya 2, laki-laki dan perempuan. Sekarang juga 2, sampai selamanya akan tetap 2. Menurut saya kalau ada orang yang bingung dengan jati dirinya, itu karena dia kurang waktu dengan Tuhan. Dia baca firman Tuhan tidak sungguh-sungguh, atau hanya sekedar lewat, atau hanya kadang-kadang di saat dia sedang sedih atau saat sedang butuh penghiburan, dia cari firman Tuhan, ayat yang dia suka, terus dia lupa begitu saja. Sedangkan kita harus spend time baca firman Tuhan sungguh-sungguh, rutin, setiap hari. Kalau tidak, kita tidak tahu siapa kita di dalam Kristus. Kita bingung, kita cari pembenaran di luar, kita cari tahu purpose kita di dunia, kita cari siapa kita, jati diri kita di luar. Padahal firman Tuhan sungguh-sungguh telah menjelaskan hanya 2 gender, laki-laki dan perempuan. Mari kita cari tahu lebih dari itu. Tuhan katakan di dalam Yesaya 43 ayat 4, you are precious to God. Kita ini berharga di mata Tuhan. That's our identity. Ada lagi, Roma 8 ayat 17, you are an heir of God. Kita adalah ahli warisnya Allah. Luar biasa. Ada lagi, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Tuhan katakan, God loves you no matter what. Tuhan sayang kita, mengasihi kita, cinta sama kita, no matter what. Apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita pernah lakukan, Yesus sudah mati di atas kayu salib buat kita. God loves you, God loves us, no matter what. Filipi 3 ayat 20, you are a citizen of heaven. Kita adalah warga kerajaan Allah, warga negara surga. Begitu banyak yang Tuhan katakan. Kita tidak tahu hal-hal seperti ini kalau kita tidak luangkan waktu di dalam Tuhan. Karena itu mari kita lebihkan waktu kita dengan Tuhan. Tidak hanya bangun pagi, baca 1-2 ayat, terus kita sibuk dengan kegiatan kita. Pulang sudah capek, tidur. Besok begitu lagi. Tetapi saya percaya, kita pasti punya banyak waktu luang. Dan Alkitab itu, firman Tuhan sudah modern, sudah banyak di gadget, di handphone, di iPad, dimanapun kita bisa baca. Mari kita luangkan waktu beberapa menit untuk baca firman Tuhan, 1 pasal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Firman Tuhan itu seperti deposit, seperti ATM, seperti uang di dalam maksud saya uang di dalam bank kita. Saat kita butuh sesuatu, kita butuh uang, kita masukkan ATM kita ke mesin ATM, kita tarik uang yang kita mau, yang kita perlukan. Ada, kenapa? Karena kita punya deposit, kita punya tabungan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Saat kita dalam keadaan yang tidak kita inginkan, dalam keadaan sedih, pergumulan, apapun itu, beban yang berat dalam hidup kita, saat kita butuh firman Tuhan, kita butuh jalan keluar, Tuhan, Roh Kudus, Allah Roh Kudus akan memunculkan itu dari dalam hati kita. Oh ini dia firman Tuhan. Kita akan ingat apa yang Tuhan katakan, jalan keluar apa yang harus kita lakukan di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Karena itu mari kita terus baca firman Tuhan, dekat pada Tuhan, sehingga kita bisa mengalami dengan Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kita alami, dan kita berkemenangan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.